Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS. Oke teman-teman, kemarin kita sudah kuis ya, dan ibu juga sudah lihat kemampuan kalian gitu. Nggak buruk-buruk banget kok, udah lumayan bagus. Karena mengingat kondisi kita dalam masa pandemi ya, jadi ya seadanya sih ya gitu. Ibu juga bersyukur sih kalian masih ada kami masih bisa lah ngerjain kuis itu gitu ya. Jadi seenggaknya adalah sedikit materi yang nyangkut dan juga kalian pahami, walaupun itu nggak banyak gitu ya, tapi ibu hargai usaha kalian. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas satu peristiwa lagi untuk di materi sejarah kontemporer dunia gitu ya. Sebenarnya kalau di buku masih ada beberapa, cuman ibu akan pangkas karena mengingat US itu ya sebentar lagi, ujian sekolah kalian sebentar lagi, jadi seenggaknya satu bab terakhir ibu bisa sampaikan gitu kan ya, yang dengan baik. Jadi ibu akan menjelaskan untuk sejarah kontemporer dunia tinggal yang ini aja kayak gitu ya. Nah, kita hari ini akan bahas apa? Langsung aja yuk, kita akan membahas materi. Oke teman-teman semuanya, untuk materi sejarah kontemporer dunia akan ditutup dengan people power, yaitu gerakan rakyat di Filipina. Kenapa ibu memilih people power ketimbang yang lainnya? Karena pertama, ini dekat sama kita ya, di Asia Tenggara juga. Filipina kan negara tetangga kita juga, jadi seenggaknya kita tahulah sedikit sejarah tentang negara tetangga kita sendiri gitu ya. Nah oke, kita langsung aja ya bahas mengenai people power. Sekilas tentang People Power Philippines. Nah, People Power Philippines ini menyangkut mengenai demonstrasi massal tanpa kekerasan dengan tujuan untuk mengakhiri rezim dari Ferdinand Marcos dan untuk memulai era baru di Filipina yang lebih demokratis lagi. Nah, sekarang siapa sih Ferdinand Marcos gitu ya? Ferdinand Marcos adalah Presiden Filipina ke-10. Beliau menjabat dari tahun 1965, lebih tepatnya 30 Desember sampai 25 Februari 1986. Ferdinand Marcos adalah presiden Filipina yang menjabat 2 periode di Filipina gitu ya. Nah, pada periode pertama dia ini memiliki pemerintahan yang bagus teman-teman ya, sampai dianggap pahlawan juga sama rakyat Filipina karena beliau ini mampu memperbaiki infrastruktur, keuangan negara dan juga kebijakan luar negeri dari negara Filipina. Namun ternyata di periode kedua ketika dia mulai menjabat lagi, ya ternyata berbeda jauh dengan periode pertamanya. Di periode kedua Ferdinand Marcos ini mulai KKN dan juga otoriter. KKN di sini bukan kuliah kerja nyata ya teman-teman, tapi korupsi, kolusi dan juga nepotisme. KKN yang dilakukan Ferdinand Marcos ini dalam bentuk apa sih ya? Pertama, yaitu dia ini suka menggunakan uang negara untuk kepentingannya sendiri. Jadi untuk foya-foya dan lain sebagainya ini dipakai sama Ferdinand Marcos ya, uang-uang rakyat gitu. Dan yang kedua, menempatkan kroni-kroni dan juga keluarga di posisi penting pemerintahan gitu. Jadi nah ini namanya nepotisme ya teman-teman. Jadi dulur saha ya, dulur orang ya gitunya. Oke, karena dulur jadinya jabat jadi menteri ini, atau misalkan jabat jadi gubernur ini kayak gitu ya. Jadi jabatan-jabatan penting ini diberikan kepada saudara-saudaranya gitu ya. Itu KKN yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos ya. Akibatnya apa? Akibatnya ekonomi terbengkalai dan juga terjadi inflasi yang semakin tinggi. Karena apa? Karena dia korup itu, makan uang rakyat gitu ya. Dan juga rakyat tidak mendapatkan perhatian dan menderita. Dan akhirnya mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi. Ini fenomenanya mirip-mirip seperti di kita ya. Kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Presiden yang KKN gitu ya, korupsi, nepotisme iya gitu, ngasih jabatan ke teman-teman deketnya gitu kan. Kemudian diakhiri dengan adanya inflasi di negara kita gitu, dan akhirnya membuat mahasiswa pada turun ke jalan untuk melakukan reformasi gitu. Jadi fenomenanya hampir mirip dengan sejarah di kita ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika mahasiswa turun ke jalan, ketika rakyat ini protes, Marcos ini mengeluarkan undang-undang darurat militer
ya. Nah, dalihnya sih kata Marcos, saya mengeluarkan undang-undang darurat militer ini untuk menghalau komunis yang masuk ke Filipina. Karena Filipina ini kan dia jajahannya Spanyol, kemudian nanti Spanyol akan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Otomatis bukan Spanyol ya, Filipinnya gitu ya. Karena Spanyol kalah sama Amerika. Jadi otomatis Filipina akan jatuh ke Amerika Serikat gitu. Otomatis kan di sini liberalis ya, rakyat atau negara Filipina ini. Nah, jadi dalihnya itu untuk menghalau komunis cenah gitu. Ini kan masa-masa perang dingin ya. Nah, tapi ternyata undang-undang darurat militer ini untuk menjadikan dirinya berkuasa tanpa batasan waktu dan menjadi pemimpin yang diktator kayak gitu ya. Jadi ya undang-undangnya dibuat untuk melanggengkan pemerintahannya atau rezimnya sendiri. Sama ya, hampir mirip dengan yang ada di kita kayak gitu. Makanya kenapa ibu milih ini, karena fenomenanya ini hampir sama dengan sejarah di kita. Mungkin di sejarah Indonesia udah dijelasin ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas siapa Ferdinand Marcos gitu ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang people power di Filipina. Nah, latar belakangnya yang pertama, karena kondisi ekonomi memburuk. Kenapa kondisi ekonomi ini bisa memburuk? Ya karena korupsinya tadi si Ferdinand Marcos ini. Ya karena adanya KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan juga yang ketiga yaitu adanya pembunuhan Benigno Ninoy Aquino Jr. Ya, siapa sih Benigno Ninoy Aquino Jr. ini? Kenapa dia ini harus dibunuh dan menjadi latar belakang terjadinya people power? Oke, kita bahas ya siapa Benigno Ninoy. Benigno Ninoy ternyata adalah rivalnya dari Ferdinand Marcos. Jadi kayak lawan politiknya Ferdinand Marcos. Nah, ini beliaunya adalah orang yang selalu menentang kebijakan-kebijakan Marcos yang sewenang-wenang gitu. Jadi bisa dikatakan Benigno Ninoy ini adalah seorang hero ya, pahlawan untuk para rakyat Filipina gitu ya. Dan ternyata Benigno Ninoy ini karena mengancam Marcos gitu ya. Beliau ini pernah ditangkap karena tuduhan komunis pada tahun 1977 dan divonis hukuman mati. Namun ternyata tak kunjung dieksekusi. Entah kenapa Benigno Ninoy ini tidak kunjung dieksekusi, mungkin karena perdebatan internal di sananya gitu ya. Jadi beliau ini tidak kunjung dieksekusi. Sampai pada akhirnya tahun 1983 Benigno Ninoy ini mati ditembak saat baru saja turun dari pesawat sepulang berobat dari Amerika Serikat. Jadi Benigno Ninoy ini sakit jantung, terus dia ini berobat ke Amerika. Pas dia pulang ya dari Amerika ke Filipina, baru aja turun dari pesawat dor gitu kan, ditembak sama seseorang yang tidak diketahui gitu kan siapa dia ini. Kemudian Benigno Ninoy ini dilarikan ke rumah sakit ya untuk ditolong, tapi ternyata di rumah sakit ini Benigno Ninoy meninggal dunia kayak gitu ya. Jadi ini membuat rakyat Filipina marah. Siapa yang nggak marah gitu? Ini orang yang jelas-jelas menentang Marcos dibunuh gitu sama ya bisa jadi antek-anteknya Marcos kayak gitu. Jadi pembunuhan Benigno Ninoy ini menjadi latar belakang terjadinya people power di Filipina. Oke teman-teman, maafin ya kalau misalkan nangis karena rekamnya ini sore-sore, jadi pas ya kebetulan lagi rame aja sih ya. Oke deh, kita langsung aja jelasin tentang jalannya gerakan people power. Nah, gerakan susah banget ya, people power ini ya, ini dimulai ketika adanya pemilu di Filipina pada tanggal 7 Februari 1986. Nah, ini yang nyalonin jadi presiden ini Ferdinand Marcos lagi-lagi yang melawan Corazon Aquino. Corazon ini kayak karakter di One Piece ya, Corazon. Ya, yang nonton aja pasti tahu. Next ya. Nah, di sini Marcos melakukan kecurangan dalam pemilu kali ini. Apa saja ya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Marcos? Yang pertama yaitu menghilangkan hak suara bagi para pendukungnya Corazon gitu. Jadi misalkan ibu pendukungnya Corazon itu tiba-tiba di hak suaranya, hak pilihnya ini dicabut, entah seperti apa yang dilakukan oleh Marcos ini gitu kan. Selanjutnya ketika mau pemilu gitu ya, bukan mau banget pemilu gitu kan, tinggal beberapa hari lagi pemilu, tiba-tiba Marcos ini mengganti 30 anggota KPU.
kayak gitu ya, tiba-tiba diganti, di reshuffle gitu 30 anggotanya secara dadakan oleh Marcos ini. Dan kecurangan terakhir yaitu para pendukungnya Corazon yang lumayan vokal, dalam artian tim suksesnya ini pada dibunuh, ditembakin mati sama Marcos. Saking takutnya Marcos kalah gitu ya, sampai akhirnya dia ini melakukan kecurangan-kecurangan politik. Akhirnya pada tanggal 15 Februari tahun 1986 KPU ini mengumumkan bahwa Marcos menang lagi. Ya, jadi naik di periode ketiga gitu intinya. Jadi Marcos ini menang lagi. Tapi ternyata ada sebuah gerakan nasionalis untuk pemilu bebas aktif, yaitu Mamfrel namanya. Dia ini lembaga ini melakukan sebuah quick count secara ilegal gitu. Jadi kayak KPU bikin quick count, Mamfrel juga bikin quick count, tapi Mamfrel ini quick countnya ilegal, dalam artian tidak disetujui oleh KPU lah intinya. Namun di hasil yang dilakukan Mamfrel ternyata menunjukkan Corazon yang menang gitu, bukan Marcos yang menang gitu. Akhirnya di sini ada 2 orang penting ya di militer, ya kan, 2 orang penting di pemerintahan dan juga di militer, yaitu Menteri Pertahanannya yang bernama Juan Ponce Enrile dan juga Wakil Panglima Angkatan Bersenjata namanya Fidel Ramos. Ini membuat pernyataan mosi tidak percaya dan menyatakan bahwa Marcos melakukan kecurangan selama pemilu gitu. Jadi Menhannya sendiri ini ya, Menteri Pertahanannya sendiri ini bilang mosi tidak percaya, Cina. Mosi lain mosi ya. Nah, jadi beliau ini mengajukan mosi tidak percaya dan memihak Corazon gitu kan ya. Ya, kemudian karena ada mosi tidak percaya ini terjadi chaos di rakyat Filipina. Akhirnya rakyat Filipina ini turun ke jalan, guys. Nah, karena adanya mosi tidak percaya dari Enrile dan juga Ramos, Marcos ini memburu dan ingin membunuh Enrile dan juga Ramos, namun gagal usahanya ini. Sampai sekarang masih ada kalau nggak salah ya. Gak tau sih, pas ibu mau nyari fotonya Enrile, Juan Ponce Enrile, ada tulisan Juan Ponce Enrile meme gitu di Google-nya. Ya mungkin masih ada beliau ini ya. Nah, selanjutnya akhirnya Marcos ini mengirimkan pasukan dan juga mengancam akan membombardir massa oleh helikopter. Jadi kayak, bubar gak? Kalau nggak bubar saya bombardir gitu kan. Dan kemudian ternyata udah datang tuh helikopternya gitu kan ke ke kerumunan massa itu ya, namanya tuh lokasinya tuh di Edsa gitu kan. Nah, datang helikopter ini dan rakyat tuh kayak langsung was-was, aduh gimana nih, saya dibombardir gitu kan ya. Akhirnya rakyat yang demo ini, massa atau demonstran yang demo ini, mereka ini pasrah dan juga berlutut dan juga berdoa gitu, ya udahlah yang terbaik aja gitu untuk Filipina gitu. Karena mereka ini berlutut bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, ternyata orang-orang yang ada di helikopter ini melambaikan bendera putih, guys. Jadi kayak menyerah gitu si orang-orang di helikopter. Kemungkinan ini sebenarnya dari pihak militer pun nggak suka dengan rezim Marcos gitu yang udah korup banget gitu. Akhirnya mereka tuh pas dapat perintah, oh iya siap laksanakan, tapi pas sampai sana tiba-tiba mengibarkan bendera putih gitu kan. Jadi menyerah. Hasil yang menang adalah rakyat Filipina. Nah, kemudian di sini Corazon akhirnya naik menjadi presiden ke-11 Filipina karena Marcos ini kayak udah nggak punya masa lagi, kayak udah nggak punya pendukung lagi. Rakyat Filipina ini sudah bersatu untuk menggulingkan rezim Ferdinand Marcos gitu. Dan akhirnya Ferdinand Marcos beserta istri mengasingkan diri ke Hawaii. Dia pergi ke Hawaii. Aduh, enak banget ya ngasingin dirinya ke Hawaii. Nah, intinya kayak gitu ya. Ini untuk gerakan dari people power di Filipina. Ini hampir mirip-mirip dengan kita ya fenomenanya gitu, tapi duluan Filipina, bener gak? Filipina kan tahun 86, kita tahun 1998. Itu uniknya sejarah ya, fenomenanya tuh bisa berulang dan ada di mana-mana kayak gitu.
Nah, next ini dia foto dari Corazon Aquino. Ternyata Corazon Aquino ini adalah seorang wanita, teman-teman ya. Jadi menginspirasi sekali beliau ini ya. Terus selanjutnya ada Juan Ponce Enrile yang tengah, dia adalah Menteri Pertahanan, dan juga Fidel Ramos. Dia ini adalah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Filipina tahun 86 kayak gitu. Nah, udah nih materinya beres. Halo, catatan dikumpulkan ya guys, always di GCR, formatnya PDF aja ya fotonya, jadi fotonya PDF. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, catatan dikumpulin kapan gitu kan ya. Nah, ini udah selesai babnya, jadi catatannya dikumpulkan untuk nilai keterampilan kalian gitu ya. Jadi silakan seadanya kalian nyatet kayak gimana, nilainya pun pasti akan seadanya yang sesuai kalian catat gitu ya. Nah, kemudian kalian kumpulkan di GCR, tapi jangan bentuk foto ya, bentuknya PDF aja. Jadi di PDF-in sama kalian biar ibu lihat ya, gampang, supaya takut ya ada kecurangan orang yang pakai foto buku orang gitu ya. Ya, intinya kayak gitu, jadi biar kelihatan. Mingdep ya, mingdep kita bab baru, mingdep minggu depan. Minggu depan kita bab terakhir di kelas 12 gitu. Ada rame nih. Insya Allah rame lah ya, tapi dah rame juga kalau nggak tatap muka nggak rame kayak gitu. Oke deh teman-teman, cukup sekian aja untuk materi hari ini. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, minum vitamin, dan tetap tetap bersih gitu, tetap bersih apa sih, cuci tangan gitu, makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan micin terus ya, intinya kayak gitu. Oke deh kalau kayak gitu teman-teman, terima kasih banyak untuk materi kali ini, cukup sekian. Kita berjumpa lagi minggu depan, dan jangan lupa catatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.